Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah sama-sama kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kesempatan, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak membaca lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita di akhir nanti diakui sebagai umatnya dan dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang beriman. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Dika Kurniawan. Di sini saya beserta rekan-rekan saya dari kelompok 2 bertujuan ingin mempresentasikan suatu makalah mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul Sejarah Peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan Umar bin Khattab. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama saya sendiri, Dika Kurniawan, yang kedua ada Bobi Haryadi, yang ketiga ada Bobi Rizky, dan yang keempat ada Andreasa Wahyu Padilla. Oke, langsung saja. Untuk materi yang akan saya sampaikan pertama yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, biografi Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga, proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah. Oke, langsung saja masuk yang materi yang pertama, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 kata. Yang pertama khulafa dan yang kedua rasyidin. Kata khulafa ini juga berasal dari kata khalifah yang artinya pengganti, dan kata ar-rasyid yang berarti petunjuk. Jadi dapat diartikan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang diberi petunjuk untuk menjadi pemimpin dari suatu daerah atau suatu negara. Pada kesempatan ini, Khulafaur Rasyidin dibagi menjadi 4 orang, yang mana orang-orang tersebut adalah sahabat-sahabat terdekat Nabi. Orang yang pertama menjadi khalifah atau pemimpin setelah Nabi yaitu Abu Bakar, yang dimulai pada tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang dimulai pada tahun 644 sampai dengan 655 Masehi. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib, yang dimulai pada tahun 655 sampai dengan 661 Masehi. Namun pada kesempatan kali ini, kelompok kami hanya menjelaskan 2 khalifah saja. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua, Umar bin Khattab pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Untuk pembahasan yang kedua yaitu biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Quraisy. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Kemudian Rasulullah menamainya dengan nama Abdullah dan sering dipanggil dengan nama Abu Bakar. Ia memiliki ciri-ciri berkulit putih, matanya cekung, badannya bungkuk, rambutnya lebat, dan dia sering menyemir rambutnya dengan pewarna al-hinna dan katam. Abu Bakar lahir 2 tahun beberapa bulan setelah kelahirannya Nabi. Abu Bakar merupakan khalifah pertama yang beriman kepada Rasulullah tentang keislamannya. Kemudian Rasulullah dalam hadis berkata, "Tidak aku ajak seorang untuk masuk Islam, melainkan ia ragu dan bimbang. Namun tidak kudapati keraguan di dalam diri Abu Bakar." Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Abu Bakar merupakan sahabat sejatinya Rasulullah. Hal ini dibuktikan dengan Abu Bakar selalu menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrahnya pada saat berada di Gua Syir, dan juga Abu Bakar tidak pernah absen saat Rasulullah melakukan peperangan kepada kaum Quraisy, dan juga Abu Bakar pernah menyelamatkan 7 orang budak, diantaranya Bilal, Nadia, dan putrinya serta rekan-rekan sahabat. Baiklah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin umat Islam pertama wafat. Kaum muslimin merasa mendapati suatu masalah yang sangat-sangat besar. Karena sepeninggalnya Nabi tidak memberikan pesan atau amanah apapun, dan juga Nabi tidak
memberikan atau memberitahukan kepada kaum muslimin siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Di tengah kekosongan kepemimpinan tersebut, ada suatu golongan Ansor yang bermusyawarah di rumah sahabat di balai pertemuan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubaidah, yang mana pertemuan tersebut membahas siapa yang bakal menjadi penerus atau pemimpin selanjutnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Di pertemuan tersebut, Sa'ad bin Ubaidah selaku pemimpin dari musyawarah tersebut memberikan suatu pandangan atau opsi mengenai siapa yang bakal menjadi pemimpin yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di tengah perbincangan itu, ada suatu golongan muhajirin melihat bahwasanya ada golongan Ansor yang mengadakan pertemuan di rumah sahabat. Dan pada saat itu, hampir saja Sa'ad bin Ubaidah dibaiat untuk menjadi pemimpin atau khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Melihat adanya pertemuan tersebut, kaum muhajirin mendatangi kaum Ansor di rumah sahabat. Dan karena melihat keputusan yang akan dilakukan oleh Sa'ad bin Ubaidah, Abu Bakar selaku pemimpin dari kaum muhajirin mengatakan tidak setuju dan mengutarakan pendapat bahwa yang patut atau yang pantas menjadi pemimpin umat Islam selanjutnya yaitu harus dari kaum muhajirin. Mendengar perkataan atau pendapat yang diutarakan oleh Abu Bakar, kaum Ansor tidak bisa berkata apapun lagi. Untuk itu, Abu Bakar menunjuk atau memilih satu di antara Umar bin Khattab atau Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin. Namun, Umar dan Ubaidah bin Jarrah dengan tegas menolak. Kemudian, Umar dan Ubaidah bin Jarrah malah mengayunkan tangan ke arah Abu Bakar dan diikuti oleh kaum muhajirin dan kaum ansar untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Dan pada saat itu juga Abu Bakar As-Siddiq dibaiat atau diangkat menjadi khalifah pertama setelah kematian Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin umat Islam. Baiklah, mungkin hanya itu penyampaian yang bisa saya sampaikan. Untuk penyampaian berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andreasa Wahyu Fadilah. Kepadanya. Baik, saya Andreasa Wahyu Fadilah akan melanjutkan materi yang itu masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tanggung jawab untuk pemimpin selanjutnya itu terbilang berat. Karena ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Islam telah menyebar seantero Jazirah Arab, terutama setelah peristiwa Futuh Makkah. Berbagai suku dan kabilah berbondong-bondong menyatakan keislamannya dan menyatakan bahwa Nabi adalah pemimpinnya. Karena seperti itulah yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah diangkat menjadi pemimpin umat Islam. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin umat Islam yaitu peperangan melawan kaum murtad. Munculnya orang-orang yang murtad dan memisahkan diri dari jemaah kaum muslim menjadi masalah yang penting yang dihadapi oleh Abu Bakar, karena dengan munculnya mereka dikhawatirkan akan timbul keraguan dan kekacauan dalam hati kaum muslimin. Jika mereka dibiarkan, Abu Bakar takut umat Islam akan terpecah belah. Untuk mengatasi hal tersebut, Abu Bakar menyiapkan pasukan yang menyerang orang-orang yang tidak mau kembali dalam melakukan ajaran agama Islam. Ia juga menasihati pasukan-pasukan agar mewaspadai setiap tipu daya yang disiapkan oleh musuh-musuh Islam. Nah, adapun untuk menyerang para pembangkang, orang-orang murtad dan musuh-musuh dalam hal lainnya, Abu Bakar menyusun strategi sebagai berikut. Pertama, mengharuskan kepada penduduk kota Madinah untuk berdiam diri dalam masjid sampai mereka benar-benar mempersiapkan dan mempertajamkan diri jika musuh menyerang Madinah. Yang kedua, mengatur
setiap pos penjaga untuk selalu berada di tempat dan berhati-hati. Dan yang ketiga, setiap pos penjaga ditanggungjawabkan oleh para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awan, Thalhah bin Ubaidillah, dan lain-lain. Nah, kemajuan yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam pemerintahannya sebagai khalifah umat Islam sebagai berikut. Pertama, ada di perbaikan sosial. Yang kedua, ada di perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Yang ketiga, ada di pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, selanjutnya proses atau kejadian atau sejarah dari wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tutup usia pada sore hari di tanggal 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi. Masa kekhalifahan Abu Bakar berjalan selama 2 tahun 3 bulan dan beliau wafat pada usia ke-63 tahun. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabahin Quds bin Razah bin Adi bin Ka'bah. Umar berasal dari Bani Adi bin Ka'bah, salah satu rumpun suku Quraisy. Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Umar lahir dari seorang ayah yang bernama Khattab bin Nufail dan ibundanya bernama Hantamah bin Hasim. Umar masuk Islam pada saat berusia 27 tahun pada 6 bulan kenabian. Pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat kondisi sakit Abu Bakar yang semakin parah, ia memerintahkan untuk mengumpulkan beberapa orang dari kalangan sahabat. Di hadapan para sahabat, Abu Bakar mengatakan, "Kalian telah melihat keadaanku seperti ini. Aku kira sakit yang kuderita akan mengantarkanku kepada ajalku. Oleh karena itu, hendaklah kalian memilih orang yang kalian cintai untuk menjadi pemimpin. Melakukan musyawarah, setiap orang menolak dirinya dicalonkan, dan malah mencalonkan sahabat yang lain yang dianggap layak menjadi khalifah. Dan akhirnya musyawarah tersebut tidak membuahi hasil. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memilih salah satu dari para sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab menyanggupinya. Dan pada saat Umar resmi menjadi khalifah, Umar lalu naik ke mimbar dan berpidato. Ada beberapa yang meriwayatkan bahwa pidato Umar bin Khattab yang berbunyi, "Ya Allah, aku ini orang yang keras, maka jadikanlah aku orang yang lemah lembut. Ya Allah, aku ini orang yang lemah, maka jadikanlah aku orang yang kuat. Ya Allah, aku ini orang yang kikir, maka jadikanlah aku orang yang dermawan." Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya mendapatkan materi tentang sistem pemerintahan Umar bin Khattab pada saat menjadi khulafa, yaitu sistem pemerintahannya dibangun dengan lebih efektif lagi agar semua pembangunan lebih terasa oleh umat muslim di dunia pada saat itu. Beliau membangun departemen untuk mempermudah urusan ketatanegaraan karena kekuasaan Islam telah mencapai Mesir. Adapun kemajuan yang diperoleh pada masa Khulafah Umar bin Khattab yaitu perkembangan politik, perkembangan ekonomi, pemerataan zakat bagi seluruh umat muslim, kemudian perkembangan pengetahuan dan lembaga perpajakan. Sedangkan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Khulafa Umar bin Khattab yaitu penyelesaian perang nyamuk,
pembebasan Baitul Maqdis, pertempuran Qadisiyah. Sedangkan wafatnya Umar bin Khattab ini disebabkan oleh belati yang ditusukkan oleh Abu Luluah sebanyak 6 kali pada saat Umar mengimami sholat subuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.